Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita kembali lagi bertemu di Renungan Harian HKBP Resort Batu Haji Lama. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di kesempatan kali ini kami bersyukur Tuhan atas hari yang baik serta atas kesehatan yang bisa kami peroleh pada saat ini, hingga kami bisa bertemu kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan apa yang Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, nats renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Dalam bahasa Batak dikatakan, nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma manang ahana dinggan jala manang ahana ni luluan ni Jehovah siyakko daholan na mangulahon uhum dohot holong ni roha dihabasaon jala marpangalau haserepon marodopon de batam. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nats ini adalah gambaran pengadilan Tuhan terhadap umatnya, dimulai dengan seruan Tuhan pada orang-orang untuk mendengarkan perkataannya, serta mempersiapkan pembelaan mereka terhadap tuduhan yang akan disampaikan. Mika menggambarkan gunung-gunung Israel, saksi-saksi abadi sejarah penebusan umat Tuhan sebagai hakim-hakim yang akan mendengarkan pengaduan Tuhan melawan Israel. Tuhan mengingatkan mereka betapa Ia telah membela, menolong, dan melindungi umatnya. Ia tidak pernah membebani atau melakukan kejahatan kepada orang Israel. Pertanyaan Tuhan kepada umatnya dapat diungkapkan bahwa Tuhan akan mengangkat seluruh beban umatnya, sebab Ia yang membebaskan, membimbing, melindungi, dan mengajar umatnya. Itulah yang dilakukan Tuhan terhadap Israel. Tuhan telah menebus Israel dari tanah perbudakan. Ia telah memberikan kepada mereka pemimpin besar seperti Musa, Harun, dan Miriam. Ia juga melindungi mereka dari serangan musuh dan menuntun mereka melewati padang belantaran menuju tanah perjanjian. Jadi tidak dapatkah mereka belajar dari pengalaman itu tentang keadilan Tuhan? Jalan manusia bisa saja bengkok, namun dalam sejarah manusia, Tuhan menunjukkan kesetiaan perjanjiannya dalam jalannya yang lurus. Karya itu disebut adil, oleh karena dilakukan Tuhan berdasarkan perjanjian dengan umatnya. Perjanjian itu sendiri berdasarkan praksara Tuhan sendiri, sehingga perbuatan keadilan itu merupakan kasih karunia belaka. Apa yang Tuhan tuntut dari umatnya? Mika berperan sebagai Israel, menggunakan sebuah sindiran untuk menyimpulkan apa yang Israel rela lakukan baginya, yaitu korban bakaran, ribuan domba jantan, bahkan seperti pengikut-pengikut agama-agama kafir, mereka rela mempersembahkan anak-anak sulung mereka. Jadi mereka menawarkan persembahan korban sebagai keinginan untuk berdamai dengan Tuhan, yang bisa dikatakan sebagai pengganti atau penebus dosa mereka.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, di sini bangsa Israel meresponi kasih Tuhan dengan melakukan agama lahiriah dan ritual agama yang kosong. Tetapi Mika menjawab mereka bahwa Tuhan tidak menuntut, Tuhan tidak meminta anak-anak mereka untuk dipersembahkan. Tuhan sudah memberitahukan kepada umatnya apa yang baik yang Ia kehendaki, yaitu berkelaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. Kebajikan itu bukan suatu pandangan hidup belaka, namun merupakan nilai-nilai moral yang praktis. Sebab Tuhan menginginkan kita bertindak, yaitu berlaku adil, mengasihi, yaitu mencintai kesetiaan, kerjasama, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sangat kontras bila dibandingkan dengan berhala-berhala yang disembah orang Israel, yang menuntut korban persembahan yang sangat mahal, yaitu anak-anak mereka. Tetapi yang Tuhan minta di sini adalah ketaatan dan kerendahan hati di hadapannya. Sesuatu yang memberikan dampak yang baik bagi hidup bangsa Israel itu sendiri. Tetapi mereka malah tidak melakukannya. Kita sama seperti umat Israel yang tidak mampu untuk memilih ketaatan dan kebenaran, yaitu dengan berlaku adil, setia, serta rendah hati. Sekalipun kita telah menerima berkat Tuhan sedemikian banyak, kenapa? Karena kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa identik dengan kematian. Bisa kita lihat dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Orang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi harus Tuhanlah yang datang menyelamatkan. Baru kita bisa memiliki kemampuan untuk taat kepadanya. Sama seperti bangsa Israel, orang Israel, akan datang waktunya bagi kita untuk duduk di kursi pengadilan Tuhan dan mendengarkan dakwaan atas dosa yang telah kita perbuat. Namun kabar baiknya adalah Yesus sudah datang sebagai pembela. Ia menanggung hukuman atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Karena kematian Yesus di kayu salib itu telah menghapus kewajiban mempersembahkan korban sembelih. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan menghadiri kebaktian di gereja dengan setia, memberi persembahan, membaca Alkitab, dan berdoa. Tetapi kita juga harus waspada agar setiap kegiatan yang baik ini tidak menjadi merosot atau untuk menjadi kebiasaan belaka. Namun kegiatan beragama ini harus disertai dengan cara hidup yang ditandai dengan keadilan, kesetiaan, dan kerendah hatian di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Tuhan menginginkan kita meresponinya dengan melakukan 3 kebajikan, yaitu yang pertama, berlaku adil, meliputi keadilan dalam berhubungan dengan sesama. Ada sesuatu dalam diri kita yang merindukan keadilan bagi orang lain serta bagi diri kita sendiri. Namun hanya ada satu aspek keadilan yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita, yakni perlakuan kita terhadap orang lain. Sehingga sebagai orang Kristen, kita mempunyai slogan hidup, yaitu biarlah keadilan kutegakkan, dan bukannya menuntut, tegakkanlah keadilan bagiku. Yang kedua dikatakan mencintai kesetiaan,
Yang dimaksud di sini adalah mengasihi dan memotivasi seseorang untuk memperhatikan kebutuhan orang lain dan menolongnya. Sebab orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan tidak menutup mata akan kebutuhan orang lain. Yang terakhir adalah kerendah hatian di hadapannya. Ini berarti kita senantiasa menyerahkan kehendaknya dengan sukacita di bawah kehendak Tuhan. Kita harus menjadi orang yang hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, yang rindu menunjukkan kesetiaan dan menegakkan keadilan demi Tuhan. Sebab ada orang yang mencoba menjadi baik tanpa mengenal Tuhan. Tetapi juga tidak benar bila kita berkata bahwa kita mengenal Tuhan padahal kita tidak berbuat baik. Jadi kita berbuat baik karena kita sudah menerima kebaikan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami selalu. Ajarilah kami, tuntunlah kami, karena kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kami bisa berlaku adil, bisa mencintai kesetiaan, dan bisa menjadi manusia yang rendah hati di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami, hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin.